pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2025 H Keperawatan. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan wawancara kepada salah satu guru di SMA Katolik Santo Thomas Aquinas Ruteng. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan bahasa sehari-hari terhadap kemampuan penulisan bahasa Indonesia yang resmi pada siswa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan. Ayo. Sudah bersama narasumber kami selaku guru bahasa Indonesia, yaitu Ibu Mirna. Ibu, apakah bisa wawancaranya dilakukan sekarang? Ya, baik. Kita sekarang ke perpustakaan. Baik, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya mohon izin Ibu, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, saya atas nama Maria Trivena Salut. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Ibu karena telah memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Bernadita Rusnaya Sara. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara singkat untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik dampak bahasa sehari-hari terhadap kemampuan menulis resmi siswa. Waktu wawancaranya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia jika kita mulai sekarang? Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah kebiasaan siswa memakai bahasa sehari-hari terlihat mempengaruhi cara mereka menulis tugas resmi? Sangat mempengaruhi. Kebiasaan siswa dalam bahasa sehari-hari itu benar-benar mempengaruhi saat mereka melakukan tugas resmi. Kebiasaan bahasa santai yang mereka gunakan itu jadi terlihat dalam pemilihan kata, struktur kalimat, dan ejaan yang menjadi kurang formal. Baik Ibu, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama mengajar di SMA Aquinas, kesalahan seperti apa yang paling sering muncul akibat penggunaan bahasa gaul atau singkatan? Oke, dari penggunaan bahasa gaul atau singkatan yang paling sering muncul itu singkatan. Misalnya dalam suruhan menulis makalah atau tugas-tugas resmi lainnya, teks-teks lain, teks eksposisi atau teks-teks lain, siswa cenderung menggunakan singkatan. Misalnya yang menjadi YG karena menjadi KRN, tidak menjadi TDK. Jadi kebiasaan-kebiasaan mereka di chat atau di media sosial mereka bawa menjadi tugas mereka menjadi bahasa yang lebih sederhana, padahal ini tugas resmi. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah siswa di sini masih sering mencampurkan bahasa chatting ke dalam laporan atau esai sekolah? Bahasa chatting mungkin ada beberapa sedikit, itu lebih cenderung ke kelas 10 karena mereka belum kurang pengarahan sebelumnya mungkin terkait bagaimana menulis yang benar. Jadi sedikit ya kalau misalnya untuk bahasa chatting itu biasanya di kelas 10 karena mereka belum ada pembahasan terkait materi bagaimana menulis atau menyusun kosakata dengan tepat. Terima kasih Ibu. Lanjut pertanyaan yang keempat. Seberapa besar pengaruh media sosial terhadap gaya menulis siswa SMA Aquinas saat mengerjakan tugas formal? Oke, kalau dari pengaruh media sosial itu cukup besar karena di media sosial kan tidak terikat dengan aturan, jadi cenderung lebih santai, bahasa yang digunakan jauh lebih santai, sehingga itu terbawa ke dalam tugas mereka dalam teks-teks resmi yang diminta oleh kami sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi seperti tadi yang kita bilang, penyingkatan dan bahasa-bahasa yang tidak formal yang biasa digunakan di dalam media sosial, mereka bawa kebiasaan itu saat menulis teks-teks resmi. Baik Ibu, sekarang pertanyaan yang kelima. Apakah siswa cenderung merasa bahasa resmi itu terlalu kaku sehingga lebih nyaman menulis dengan gaya santai? Oke, mungkin mereka beranggapan seperti itu karena kurangnya kebiasaan menulis. Jadi makanya di saat mereka SMA ini kebiasaan menulis mereka itu perlu ditingkatkan. Jadi mereka memang tidak terbiasa, jadi
mereka mungkin lebih nyaman menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai karena mungkin sebelumnya mereka tidak pernah diajari terkait bagaimana menulis secara formal. Pertanyaan yang berikut, bagaimana cara Ibu membimbing siswa agar bisa membedakan bahasa untuk percakapan sehari-hari dan bahasa untuk tugas resmi? Oke, tentunya dalam ketika les diperkenalkan atau dijelaskan perbedaan teks formal maupun non formal sehingga para siswa bisa membedakan mana contoh atau teks yang wajib menggunakan bahasa santai dan tidak, dan diperkenalkan mulai dari dasarnya, mulai dari struktur kalimat, jenis-jenis kata, jenis-jenis kalimat sehingga mereka bisa mengetahui perbedaan mana yang harus menggunakan bahasa formal dan yang mana yang menggunakan non formal. Baik, terima kasih Ibu. Apakah ada perbedaan kemampuan menulis resmi antara siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dalam hal penggunaan bahasa baku? Oke, kalau dalam penggunaan bahasa baku dilihat dari perbedaannya dari tingkat kemampuan kelas siswa kelas 10, 11, dan 12 memang sedikit ada perbedaan. Biasanya kelas 11 dan kelas 12 kemampuan menulis atau membedakan bahasa formal dan non formalnya itu jauh lebih baik dari siswa kelas 10 karena mereka sudah diberikan pemahaman dan pembelajaran terkait cara menulis yang baik. Sedangkan kelas 10 mungkin karena mereka baru di sini, jadi di SMP belum terlalu dijelaskan secara detail bagaimana cara menulis secara resmi sehingga mungkin perbedaannya itu sedikit. Siswa kelas 11 dan 12 itu jauh lebih baik cara menulisnya. Baik, terima kasih Ibu. Dalam penilaian tugas, apakah penggunaan bahasa tidak baku cukup mempengaruhi nilai siswa? Oke, jelas itu salah satu penilaian saat memeriksa hasil kerja siswa karena salah satu penilaian yang cukup penting adalah ejaan, pemilihan kata, dan struktur kalimat. Jadi apabila itu tidak baku, apalagi di teks-teks formal menyusun makalah atau teks-teks lainnya, jadi itu penilaian yang cukup besar. Jadi siswa wajib harus tahu mengeja kata, menyusun struktur kalimat dengan benar dan sesuai dengan aturan. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang pertanyaan yang berikut, apakah penggunaan bahasa daerah terlihat mempengaruhi penulisan bahasa Indonesia formal di SMA Aquinas? Kalau berkaitan dengan bahasa daerah, mungkin ada sedikit, tidak banyak kasus terkait pengaruh dari bahasa daerah. Hanya mungkin karena mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku sebelumnya. Jadi mungkin karena mereka biasa nonton di film, jadi kadang-kadang tidak pakai enggak atau hanya jadi cuma, jadi mereka tidak, karena kebiasaan menggunakan bahasa daerah itu, jadi mereka tidak tahu mana bahasa Indonesia yang baku dan mana yang tidak. Mereka hanya tahu bahasa Indonesia yang mereka lihat dari film, dari TV, dari YouTube. Jadi yang mereka pikir itu bahasa baku, bahasa Indonesia yang baku. Jadi karena kebiasaan menggunakan bahasa daerah, jadi mereka tidak tahu mana bahasa Indonesia yang baku. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurut Ibu, apa langkah yang paling efektif untuk membiasakan siswa SMA Aquinas menulis dengan bahasa yang lebih tertata dan sesuai kaidah? Oke. Caranya agar siswa di Aquinas atau dimanapun itu bisa menulis dengan tertata dan rapi, itu otomatis salah satu hal yang utama adalah yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia pada setiap kali les. Itu pasti kami akan memperkenalkan dari kelas 10, mulai tadi seperti yang saya bilang itu struktur kalimat seperti apa, ejaan yang benar seperti apa, lalu pola kalimat yang benar seperti apa. Jadi dijelaskan dari awal, apalagi di kelas 10 itu yang paling penting karena di kelas 10 mungkin sebelumnya di SMP kurang terkait bagaimana cara menyusun bahasa yang lebih baku dan formal. Jadi ditekankan kuat materi teks-teks itu di kelas 10 sehingga nantinya diharapkan agar penulisan mereka jauh lebih baik di kelas 11 maupun kelas 12. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat.
Jawaban yang Ibu berikan sangat bermanfaat untuk tugas kuliah kami. Mohon maaf jika ada kata-kata maupun tindakan yang tidak berkenan. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses dalam menjalankan kegiatan mengajarnya. Terima kasih. Telah kami laksanakan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah meluangkan waktu serta berbagai pengetahuan kepada kami. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam wawancara ini. Sekian dari kami, terima kasih.